Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang metodologi penelitian hukum, di mana nanti kita akan mendiskusikan tentang dualisme penelitian hukum. Beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah mengenai apa definisi dari penelitian hukum, jenis penelitian hukum, jenis data dan bahan hukum, logika yang digunakan, serta jenis analisis data. Penelitian, seperti yang sudah sangat sering kita dengar, penelitian ini sering juga disebut dengan menggunakan kata riset. Penelitian atau research itu adalah aktivitas ilmiah untuk mencari jawaban dari permasalahan nyata. Artinya bahwa penelitian itu adalah kegiatan akademis yang menggunakan logika-logika ilmiah. Bukan satu topik yang mendasarkan pada khayalan, imajinasi, ataupun fiksi, namun adalah aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk mencari jawaban dari permasalahan nyata. Artinya, aktivitas penelitian itu harus berasal atau berawal dari sebuah permasalahan yang nyata, yang real, dalam konteks yang kemudian diupayakan untuk mencari jawaban dari permasalahannya tadi. Penelitian juga merupakan satu aktivitas yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Artinya, penelitian itu adalah untuk mencari jawaban atas sebuah kebenaran metodologis, bukan kebenaran hakikat. Sehingga beberapa penelitian bisa saja berbeda jika metodologi, sistematika, serta cara melakukan penelitiannya juga berbeda. Yang ketiga, bahwa penelitian ini adalah sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan melakukan penelitian, maka ilmu pengetahuan berkembang. Sebab ilmu pengetahuan itu terus-menerus akan melahirkan berbagai macam permasalahan yang perlu untuk diteliti dan dicari jawaban untuk mendapatkan kebenarannya. Khusus mengenai penelitian hukum, artinya bahwa penelitian yang berbasis pada persoalan hukum. Persoalan hukum itu bisa berasal dari dunia norma, bisa dari realitas empiris yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua, bahwa penelitian hukum ini mempunyai karakteristik spesifik dibanding dengan penelitian ilmu lainnya. Artinya bahwa penelitian hukum bukan atau beda dengan penelitian ilmu lainnya, karena mempunyai metodologi tersendiri di mana cara, alat, kemudian analisis, dan proses dalam penelitiannya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan ilmu lainnya. Nah, sekarang ketika kita memulai penelitian hukum itu harus berasal dari permasalahan hukum atau problematika hukum.
problematika hukum itu bisa karena perkembangan ilmu pengetahuan yang saling terkait antara ilmu hukum, politik misalnya, atau ilmu hukum dengan teknologi. Yang kedua, adanya tren penelitian multidisipliner, di mana penelitian ini sekarang mulai tidak hanya pada fokus pada penelitian hukum saja, tetapi juga dicoba digabung dengan berbagai macam perspektif kajian dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian lahirnya mazhab atau aliran dalam perkembangan ilmu hukum yang ini merupakan konsekuensi daripada sebuah perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang terakhir, problematika penelitian hukum itu di beberapa universitas, baik yang ada di nasional maupun di internasional, itu menempatkan hukum, ilmu hukum, tidak sebagai ilmu yang independen, tetapi ilmu yang merupakan bagian daripada ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi seringkali peneliti ini kemudian kurang tepat menggunakan metodologi penelitian hukum ini, karena bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Jika kita kemudian berangkat dari bahwa penelitian hukum itu adalah merupakan penelitian yang mandiri, yang independen, maka ada dua sebenarnya. Satu adalah penelitian normatif, di mana ada merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Jadi peneliti akan melakukan kajian, melakukan telaah, dan mencoba mengungkap berbagai persoalan-persoalan dalam dunia norma. Ini penelitian normatif. Sementara untuk penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji perilaku dari manusia atau masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya suatu norma seperti aturan, kontrak, dan sebagainya. Atau juga bagaimana perilaku dari masyarakat atau orang yang mempengaruhi pembentukan suatu hukum. Ini adalah penelitian hukum empiris. Demikian untuk sesi pertama. Saya ucapkan saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.